Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rahman, absen 30 kelas 11 PS4. Catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasa dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam masalah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asal sebuah kutipan, baik kutipan secara langsung atau tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki dan ditandai dengan nomor tersebut akan terkait langsung keterangan yang akan ada di catatan kaki. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki, maka teks yang diberikan catatan ini akan tertukar dengan catatan tertentu teks lainnya. Yang dimaksud dengan catatan kaki ialah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah setiap lembar akhir bab karya ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang tepatnya pada kaki ditulis atau teks karya ilmiah. Jenis-jenis catatan kaki itu ada dua, yaitu catatan kaki lengkap dan catatan kaki singkat. Catatan kaki lengkap ditulis dengan lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Sedangkan catatan kaki singkat ditulis singkat, terdiri dari 3 macam, yaitu ibid, objid, dan logid. Ibid yaitu singkatan dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Sumber sama dengan di atas, yaitu yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Sedangkan objid singkatan dari opere citato, artinya dari kata yang telah dikutip, dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip tetapi telah disisipkan catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya yaitu nama pengarang, objid, nomor halaman. Sedangkan logid itu singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip. Seperti yang ada tadi dari halaman yang sama, nama pengarang logid sedangkan logid itu tanpa nomor halaman. Tujuan menulis catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian sumber tulisan pengarang yang dikutip, pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, menjelas akan kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang bertentangan dalam merujuk bagian lain teks uraian pada halaman lain sebelum atau sesudahnya. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan, daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca agar ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan, dan untuk menunjukkan referensi lain upaya pembaca karya ilmiah dalam mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Yaitu penulisan dalam catatan kaki itu dipisahkan oleh garis yang panjang 4 karakter dari margin sebelah kiri dan bergerak 4 spasi dari tulisan atau teks. Diketik atau ditulis dengan 1 spasi. Harus diberi nomor pada catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin sebelah kiri. Kalau catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka pada barisan yang kedua maupun selanjutnya dimulai seperti margin teks yang biasanya tepat pada margin bagian sebelah kiri. Kalau catatan kaki lebih dari 1, maka jarak antara catatan kaki dengan catatan kaki yang lain sama seperti jarak spasi pada teks. Catatan kaki harus ditulis. Jika terlalu panjang, lebih baik dipotong teksnya daripada memotong catatan kaki. Berjarak 3 cm dengan margin bagian bawah seperti halnya pada urutan teks. Jika nama paragraf 2-3 orang, maka harus ditulis semuanya.
Sedangkan jika nama pengarang lebih dari 3 orang, maka tulis saja nama pengarang yang pertama, lalu di belakangnya tulisan et al atau ddk. Nama pengarang harus ditulis sesuai nama aslinya. Judul buku atau sumber harus diberi garis bawah. Jika diketik dengan komputer, maka harus dicetak miring. Ibit digunakan ketika catatan kaki suatu dengan sama tanpa sekeliling oleh catatan lain. Penulis dilakukan jika catatan kaki tersebut berada pada suatu halaman, maka cukup dengan menulis istilah ibit. Tapi jika terdapat pada beberapa halaman, maka penulisan ibit no halaman penulis kata ibit harus memakai garis bawah atau memakai garis miring. Objek digunakan ketika mengutip dari dua sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berturutan dan letaknya pada halaman berbeda. Adapun cara penulisannya, adakan locit digunakan sampai seperti yang tadi, tapi digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipkan oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Adapun cara penulisan seperti namun penulisan locit kalau keterangannya mengenai referensi, yaitu mengenai artikel ataupun buku penulis, hampir mirip dengan daftar pustaka, tapi nama penulisnya tidak dibalikkan. Catatan kaki ada contohnya, yaitu nama pengarang, terus judul buku dan penerbit, nama tempat, terus penerbit, tahun, halaman.